Yang saya hormati Ibu Asisten 3, Wakil Rektor, Direktur Rumah Sakit Vertikal, Pak Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKD, Pak Direktur Rumah Sakit PLN, Dok 2, Ibu Direktur Rumah Sakit Khusus, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, dan semua yang hadir, Bapak Ibu anggota Dewan, pimpinan Komisi 5, pimpinan Komisi 1, Pak Ketua DPR yang saya hormati. Tentu kita tahu bersama bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan program prioritas nasional di kawasan Indonesia Timur, dan kita bersyukur karena kemudian pemerintah membawa program ini dan yang menjadi prioritas ini menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Papua dalam tujuan untuk mengutamakan pelayanan kesehatan yang subspesialis. Tentu juga kita berharap kehadiran rumah sakit vertikal ini tidak hanya hadir begitu saja, tapi bisa menjadi berkat bagi masyarakat dan orang asli Papua dalam hal pelayanan kesehatan, tetapi juga tidak hanya pelayanan kesehatan dengan tidak mengabaikan keberpihakan dan perlindungan. Kumpulan yang begitu berat, ini direktur yang bicara, jadi tolong dengar sedikit saja dan juga berikan masukan agar juga ini sebelum selesai kita dan juga kepala badan kepegawaian. Ya, saya berikan waktu sedikit karena saya ingin menyampaikan apa yang akan menjadi pikiran DPR untuk kita kawal bersama sampai ke Kementerian Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan. Silakan. Ibu Asisten 3 Pak Kepala Dinas Kepala BKD Direktur sekarang, Direktur SUB Jayapura. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau kasih satu pesan saja, Bapak itu adalah semua mewakili rakyat Papua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil keputusan. Kita komisi keuangannya sudah terbatas. Jadi saya sudah pernah bilang sama Direktur Rumah Sakit AB dan Direktur Rumah Sakit Khusus, kalau kita tidak punya uang, kita harus dikoordinasi. Oke, AB atau RSUD Jayapura, karena rumah sakit jiwa tidak bisa dikoordinasi karena dia satu-satunya di tanah Papua, dengan provinsi di tanah Papua. Saya harus mengatakan ini dengan jujur karena kalau AP dapat 24 miliar dan kita 27 miliar di luar APBD dan di luar gaji, saya kira cukup berat bagi saya karena kami harus mencicil utang 2022 6 miliar dan segala macam. Tapi saya tidak mengeluh. Kita tidak mengeluh, cuman nanti kayak tadi Pak Junaidi Rahim bilang, nanti masyarakat yang mengeluh. Nanti Pak KW bilang, nanti ada yang mau 3 berarti kita berat. Kami dari tugas selama di Intanjaya juga di Keduga akan pergi, di Gunung Bintang akan pergi, Opio akan pergi, kami tetap sama. Karena ketua-ketua memang adalah stres tinggi, tapi kita tidak boleh mengeluh. Tapi kalau masyarakat mengeluh, tadi Pak ini kan Pak Hedi ada rujuk, saya bilang Bapak Tuan DPR jangan mengeluh, karena kondisi kita seperti ini, jadi nikmati hidup saya. Jadi sekarang kami bertahan. Kalau ada yang beranggapan bahwa BUMD itu sama dengan BUMD dan kemudian kita harus bertahan hidup tanpa bantuan, oke, kita bertahan hidup. Nanti kita jatuh sampai di mana, kita jatuh sampai di mana. Tapi saya tidak takut dengan rumah sakit vertikal Papua. Kali ini mau pindah rumah sakit vertikal Papua, di situ uang banyak, bangunannya bagus, silahkan mau pindah. Bukan saya kedokteran dari UGM. Saya tidak pernah ada keluarga satu rumah pun yang ada tugas di RSUD Jayapura. Ada pernah tugas, tapi kalau tidak mampu saya pecat. Seperti itu. Jadi saya tidak begitu. Kami keturunan yang buat rumah sakit ini dari awal. Kami generasi ketiga, dan kami banyak mau supaya rumah sakit ini bertahan sampai di mana kami berhenti. Seperti itu. Tapi saya harus realistis. Kalau kita tidak mampu, harus ada yang kita tutup. Tinggal pilih, RSUD Jayapura atau RSUD AB. Kita tidak semua tidak ada uang, tapi kita harus realistis. Kalau kita berpikir secara BUMD, maka kita harus berpikir kewirausahaan, bisnis. Sekian dan terima kasih, saya kembali. Iya, Bapak Ibu, ini isi hati Pak Direktur. Tentu
karena ketidakberpihakan di dalam rekrutmen tenaga medis yang kita tahu bersama dan tenaga kesehatan pada tahap pertama terhadap orang Papua yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang hanya ada 9 orang di sana. Jika merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 yang memberikan dasar hukum yang kuat agar rekrutmen harus bisa berpihak kepada dan memberikan afirmasi dan keberpihakan kepada orang asli Papua. Dan jika kita berpedoman pada asas afirmasi, tentu Undang-Undang Otonomi Khusus dan PP 106 mewajibkan dan memberikan kebijakan afirmasi itu untuk mempercepat pembangunan SDM di Provinsi Papua, termasuk melalui rekrutmen tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pro kepada orang asli Papua. Oleh karena itu, kita berharap rekrutmen tenaga medis dan tenaga kesehatan ini bagi RSUP Jayapura yang ada beberapa nama, salah satunya RSUP Jayapura ini yang telah menjadi keprihatinan dan masalah bagi kita yang serius bagi Gubernur dan juga DPR Papua dan juga para anggota. Kita berharap beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, secara khusus Menteri Kesehatan, bahwa yang pertama, rekrutmen tenaga medis oleh Kementerian Kesehatan harus berpihak ke rumah sakit AB sedang tidak baik-baik saja. Ya, kondisi kita sedang tidak baik-baik. Ini menjadi PR dan catatan bagi kita juga, Komisi 5. Ya, ada banyak yang akan diceritakan oleh Pak Direktur PT, tapi nanti pada pertemuan berikut. Ya, nanti pada pertemuan berikut akan disikapinya. Ya. Ibu Dr. Tome, Direktur Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Khusus, silakan. Singkat saja biar juga mengetahui apa yang. Ibu Wakil Ketua DPP, Ibu Ketua Komisi 5 dan jajaran, Ketua Komisi 1 dan jajaran, saya Dr. Eva, Direktur Rumah Sakit Khusus Jayapura, milik pemerintah Provinsi Papua. Menyikapi dari tadi untuk penerimaan yang berikut, tentunya kami juga memberikan data kepada Pemda untuk tenaga non-ASN yang masih menjadi beban pemerintah daerah secara kebijakan nasional untuk diselesaikan. Dari Rumah Sakit Khusus Jayapura ada nakes yang umum, di antaranya ada 12 dokter itu lulusan Inten, dokter umum, 7 OAP, dan saya pikir mereka sudah bekerja 67. Di dalamnya itu ada psikolog klinis 1 orang, dokter umum 12 orang, perawat pemula 24 orang, perawat terampil 7 orang, bidan 3 orang, 2 OAP. Apoteker di Papua tapi ada 1. Psikolog klinis mungkin bisa diakomodir karena jarang, tidak banyak. Karena itu sejalan dengan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 106. Yang kedua, harus ada kuota khusus dari jalur afirmasi bagi orang Papua dalam rekrutmen tenaga medis dan kesehatan ini. Kementerian Kesehatan sewajibnya wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pemberlakuan otonomi khusus di pemerintah provinsi Papua ini, agar tidak berjalan tumpang tindih antara undang-undang yang berlaku secara nasional melihat ke pemberlakuan khusus bagi pemerintah provinsi Papua. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak menjadi tumpang tindih dalam kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi Papua. Karena keberpihakan secara khusus yang diatur oleh undang-undang otonomi khusus menjadi bagian penting dari pemerintah daerah. Harus dilakukan seleksi secara terbuka, didaftar oleh semua orang dari Aceh sampai ke Merauke, tidak dibatasi. Lalu otsus di mana? Kan pertanyaan dari kita. Otsus di mana? 80%-nya mana? Tapi yang perlu kita koreksi adalah apakah dari hilir sudah kita benahi atau belum? Bukan dari hilir, maksudnya dari hulunya sudah kita benahi atau belum? Pendidikan SMA-nya bagaimana? SMP-nya bagaimana? Sampai dengan pendidikan tinggi, sehingga kita sama-sama membenahinya dengan baik. Disampaikan oleh pimpinan beberapa hal, tetapi pada dasarnya
kami mendukung, memberi support kepada Direktur Utama Rumah Sakit dan Direktur yang sudah ada. Yang saat ini sudah ada 2 di definitif. Mudah-mudahan nanti ke depan peluang banyak diberikan kepada OAP, termasuk rekrutmen yang komitmen dari Bu Direktur untuk bisa mengakselerasi peluang bagi OAP di tes-tes yang berikut agar bisa banyak peluang. Tetapi yang tadi saya sampaikan, ketika kualifikasi pendidikan yang tidak tersedia di Papua, maka jangan harap itu diisi oleh OAP. Pasti dari luar. Karena apa? Yang pendidikannya saja tidak ada. Kualifikasinya yang saya maksud. Ketika kita buka formasi yang dibutuhkan itu dengan kualifikasi pendidikan tertentu. Jadi kalau pendidikannya tidak ada, terus kita bilang jangan diisi dulu, karena itu bukan orang OAP, karena itu orang dari luar. Nah, bagaimana layanan rumah sakit mau jalan? Kalau begitu kita palang terus saja, Pak. Tidak usah kita buka. Karena saya juga capek urus orang adat dengan masalah palang. Dari rapat ke rapat, saya selalu urus barang itu. Jadi, silakan saja mana yang baik. Terima kasih, pimpinan. Apa program prioritas pembangunan nasional ini bisa berjalan dan menjadi becak bagi orang Papua, tapi juga masyarakat di tanah Papua. Mungkin itu saja yang terakhir saya mengambil kesimpulan bahwa kita akan pergi bersama sebelum peresmian. Kita berharap telah ada kesepakatan Menteri dan pemerintah Provinsi Papua untuk rekrutmen tenaga medis dan tenaga kesehatan minimal 7 bulan semua. Terima kasih untuk semua. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, dan kiranya pertemuan ini akan berlanjut. Masih ada PR bagi Komisi 5 untuk berjumpa dengan Rumah Sakit 22 dan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus lainnya dan Rumah Sakit AB. Kita berharap tenaga-tenaga medis yang sangat profesional ini tidak pindah ke provinsi lain, karena provinsi ini sudah punya rumah sakit pusat lagi dan semua telah tersedia. Yang telah disediakan, bukan telah tersedia, telah disediakan oleh pemerintah, ya, agar bisa diselesaikan bersama. Mungkin demikian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu anggota Dewan, Komisi Pimpinan Komisi 5, Komisi 1 dan semua anggota Dewan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dengan demikian saya selesai dan saya persilahkan, saya tutup ya, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rapat di sore hari ini saya tutup. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.